Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hal yang tersulit dalam kehidupan adalah harus merelakan kehilangan apa yang sebelumnya kita miliki. Ini pula yang dirasakan oleh Titin Kartiningsih, 61 tahun. Di tahun 2016, ketika itu Titin sedang memasak di dapur. Tak sengaja pisau jatuh dan melukai kaki kirinya. Luka tersebut hanya diobatinya dengan minyak gosok karena memang awalnya hanya luka kecil dan tidak parah. Namun semakin lama lukanya pun tak kunjung sembuh. Membengkak dan menimbulkan rasa nyeri yang sakit sekali. Ketika diperiksakan ke rumah sakit, dokter menyarankan hal yang tak diduganya. Dan menjadi suatu keputusan yang amat berat bagi Titin selama hidupnya. Yaitu harus merelakan kakinya untuk diamputasi. Pertanyaannya, mengapa awalnya hanya dari luka yang kecil tetapi berujung dengan amputasi? Pasti ada sebab yang besar di balik kejadian tersebut. Mari kita cari tahu selengkapnya. Berikut ini. Halo semuanya, salam sehat. Ketemu lagi di program Go Healthy dan hari ini kami menyapa Anda dalam keadaan bugar. Karena sebelum kami melakukan syuting ini, prokes ketat juga sudah dilaksanakan di studio ini. Sebelum kami masuk studio, kami sudah tes usap antigen dan kami semua di sini tidak ada yang kena COVID-19. Kami bersyukur pada Tuhan. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mes Tehnita kembali hadir ke hadapan Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami mau berbagi dengan Bapak Ibu semua tentunya seputar kesehatan. Dan satu isu yang selalu menjadi perhatian kita adalah mengenai penyakit diabetes. Kalau dibiarkan, tidak dikendalikan, maka komplikasinya bisa gawat darurat. Betul Dan sekali. yang paling beresiko, yang paling membuat hati kita sedih adalah kalau sampai komplikasi itu harus menyebabkan amputasi. Ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, diabetes tak terkendali, amputasi tak terhindari. Ya, itu temanya. Kita akan bahas hari ini, dan untuk itu kita akan memperkenalkan dulu ada dua narasumber kita yang akan berbagi, yang sudah berada dengan kami di studio ini. Yang pertama adalah... Ini abang kita dulu ya? Yes. Boleh. Bang Paidon, salam sehat. Salam sehat Bang Coki, Mbak Mesti. Dan satu narasumber kami yang siap berbagi cerita adalah Ibu Titin Kartiningsih. Halo Bu. Apa kabarnya? Kabar baik. Bu Titin, pertama kami selain mengapresiasi kehadiran Ibu di tempat ini, yang kedua adalah kami dengar cerita bagaimana Ibu terus berjuang menghadapi diabetes sejak tahun 2005 sampai, sekali lagi mohon maaf ya Bu ya, melihat kondisi fisik Ibu saat ini tanpa kaki kiri yang utuh. Itu awalnya gimana sih Bu? Ada penyakitkah dari awal sehingga Ibu akhirnya harus diamputasi? Pertama saya nggak ada penyakit. Terus kedua, kok badan saya itu sakit, pegel-pegel semua. Kencing-kencing terus, pipis-pipis terus. Kapan ini Bu, Nyun Sewu? 2005 itu. Tahun 2005? Tahun 2005. Oke. Iya. Terus saya periksa ke dokter, dinyatakan diabetes saya. Tinggi 300. Dokter ngasih obat terus rutin, tapi saya kadang minum, saya kadang enggak, lupa gitu, udah gitu. Nah terus pada suatu hari saya lagi masak, tahun 2016. Saya lagi masak, tiba-tiba di pisau dapur itu jatuh, kejatuhan kaki saya. Udah terus berdarah, saya kasih minyak tawon, nggak sembuh-sembuh, tapi bengkak, kaki saya ini bengkak. Terus akhirnya habis bengkak, terus dokter bilang, Bu ini bahaya ini Bu, bahaya Bu. Ginjal juga enggak, apa-apa sudah diperiksa enggak? Ya itu berarti diabetes ini, pembekuan itu Bu. Dia bilang begitu. Berapa lama itu Bu bengkaknya Bu? 3 bulan. 3 bulan. Enggak sembuh-sembuhnya 3 bulan? Enggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya pada suatu hari ini dokternya bilang, udah Bu diamputasi aja Bu ini. Hah? Ini maaf Bu Titin, tapi kok dokter langsung kepada menawarkan opsi diamputasi? Emang Apakah? sakit banget atau bagaimana? Sakit banget, senut-senut sakit banget. Saya Selama? sampai nangis. Ya tiap hari sakit itu. Selama 3 bulan itu? Iya. Terus akhirnya konsul ke dokter lagi, bilang, oh ya Bu,
ini karena pengaruh pembuluh darah beku. Dokter itu berusaha, saya dioperasi terus langsung lagi, dioperasi tinggal ini. Maksudnya beberapa jari kaki ibu diamputasi Dipotong. dulu? Iya, dipotong tinggal begini. Sisa 2 jari? Iya. Tinggal jempol sama kelingking disisakan. Iya. Oke. Terus? Terus habis itu sakit banget, masih sakit terus, sakit Masih terus. tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, coba sampai 2 minggu itu waktu itu. Akhirnya dokter minta CT scan, ternyata pembuluh darah itu beku sampai segini. Ini paling nggak harus diamputasi segini, Bu. Gimana? Wah, pergumulan itu berat saya. Iya, itu bukan Iya. satu hal yang mudah ya, Bu Wah, ya. nggak susah saya mengatakan itu gimana, nangis saja bisanya nangis Iya. saja. Anak-anak ya nggak tahu mah. Itu saya serahkan sama mama aja, gimana keputusannya mama sendiri yang ngerasain. Iya. Gitu. Dikasih waktu sama dokter 1 minggu. Pas hari Minggu saya minta kompromi sama anak-anak, datang, udah aku kepingin ketemuin dokter. Kenapa, Ma? Ya aku mau dioperasi, mau bilang iya, bersiap. Jangan, anak-anak pada nangis semua, jangan, Ma, nanti kegiatannya Mama gimana, begitu. Akhirnya saya langsung, udah nggak usah, yang ngerasain Mama, sakit kakiku ini. Gitu, terus ya udah berangkat saya ke dokter. Terus ditanya, gimana Bu, gimana? Ya sudah Dok, saya bersedia. Kami ke Bang Paidon sebentar, Bang. Ya. Kalau melihat kondisi Bu Titin harus sampai diamputasi, rasanya juga meskipun baru kenal sama Bu Titin kok nggak tega ya Bang ya? Apa yang Abang lihat dari kisahnya Bu Titin? Ya, jadi kalau memang gula darah tidak terkontrol, Bu, sampai 10 tahun apalagi, jangan 10 tahun, harusnya 3 bulan pun kita harusnya sudah bisa melihat responsnya, harusnya gula darahnya turun. Kalau enggak, misalnya kita bisa minta second opinion sama dokter yang lain. Jadi ketika udah konsumsi obatnya, kenapa harus begitu, Bu? Karena satu orang dan orang lain obat seringkali nggak selalu pas. Tiap orang itu punya obat yang responsif dengan obat A dengan obat B, gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Gaya hidup harus dirubah, pola makan harus dirubah, dan usahakan perlambat kenaikan gula darah waktu makan. Ini 2 kata kunci udah saya kasih. Iya. Ya. Nah, kemudian ketiga, kita bisa menggunakan bantuan teknologi laser, bisa membantu untuk menyehatkan darah dan pembuluh darah, khususnya untuk Anda yang kena diabetes. Oke. Tapi yang paling penting juga adalah satu ini. Kalau sudah sadar bahwa harus melakukan cek rutin kesehatan, lakukan saja sesegera mungkin. Kami bekerja sama di Go Healthy ini dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan di ujung acara ini kami akan berikan kode voucher diskon 50% untuk Bapak Ibu pemirsa Go Healthy dapat melakukan cek kesehatan. Begitu ya Mesti? Betul sekali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama dengan Bang Paidon dan juga Ibu Titin mengenai diabetes yang Ibu dapatkan. Apakah ada riwayat keluarga yang terkena diabetes? Orang tua atau? Ada, orang tua saya, dua-duanya. Orang tua dua-duanya terkena Iya, diabetes? kakak saya semua sudah meninggal gara-gara diabetes juga. Ibu sadari nggak hal ini sejak lama bahwa Ibu ada dalam garis keturunan yang memiliki riwayat diabetes? Enggak, belum. Jadi makanya Ibu juga tidak melakukan pencegahan dengan pola hidup Ibu atau pola makannya tidak diatur. Karena Ibu pikir pola makannya itu yang susah ngaturnya itu. Yang mana yang paling susah Bu? Makannya atau olahraganya atau yang mana? Olahraga juga enggak, makannya juga enggak teratur, gitu. Nggak teratur apa sih makannya Bu? Iya, pokoknya makannya lemak-lemak gitu. Ibu salah. suka manis-manis, yang manis-manis makan cemilan? Justru enggak saya. oh nggak begitu Enggak. suka. Bang Paidon, nggak terlalu suka manis loh sebenarnya. Oh, Enggak seberapa, manis itu enggak seberapa. bukan manis-manis Bang Coki, Mbak Mesti, tapi manis asin. Nah, Manis Contohnya. asin maksudnya gimana nih? Contohnya, doyan bakwan nggak? bakwan doyan. Manis asin, tepung. Oh, iya, tepungnya. Diubah menjadi gula. Iya, martabak Iya. telur doyan. Doyan. Tuh, manis asin. Manis asin, benar. Kita harus bisa melihatnya dalam konteks yang utuh. Jadi pertama adalah memang ada faktor turunan. Kedua, kebiasaan.
ya kan, kebiasaan makan. Ketiga, nah ini ada faktor penuaan yang orang tidak sadari. Ketika di atas umur 30 tahun terjadi penurunan hormon, namanya salah satunya growth hormone, hormon pertumbuhan. Ketika hormon ini turun, massa otot kita turun. Sementara makannya sama, bahkan lebih. Bu, dulu sebelum kena diabetes makannya nambah nggak? Suka nambah. Tuh, nambah kan. Jadi otot kita ketika di atas 30 tahun tuh lebih irit bahan bakar, sementara makanannya masih lebih banyak. Nah, Gulanya numpuk. Nah, ini yang nggak disadari. Ya. Makanya tadi ketika Ibu cerita tahun 2005, gula darah puasa 300, itu berarti mungkin sudah 10 tahun proses kerusakan itu terjadi. gimana dengan kondisi rusak seperti ini, Bang? Solusinya apa bagi orang seperti Bu Titin? Nah, tadi kan kalau misalnya kayak Ibu, seandainya kita berandai-andai nih, gula darah puasa udah telanjur 300. Berarti kan pembuluh darah itu sudah ada masalah pada saat itu. Iya. Oke, datang ke dokter, dokter kasih obat. Nah, tapi obat dari dokter kan tujuannya mengontrol gula darah. Sementara kerusakan pembuluh darahnya sudah ada. Untuk membantu kerusakan pembuluh darah jangan sampai merambat lagi, kita bisa menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini membantu orang yang diabetes lewat beberapa mekanisme sekaligus. Iya. Pertama adalah membantu merangsang produksi oksida nitrat sehingga pembuluh darah bisa membuka. Ketika pembuluh membuka darah pembuluh terbuka, darah. ya Oke. aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Iya. Artinya kalau sampai tadi di ujung-ujung kaki ada gumpalan atau ada sumbatan, itu bisa dibantu dibuka dengan teknologi laser. Iya, iya. Itu yang pertama. Kedua, biasanya penderita diabetes itu punya masalah dengan agregasi trombosit. Iya. Dan pada orang diabetes, karena tanda kutip darahnya lebih kental, trombosit bisa menggumpal. Teknologi laser itu membantu mengurai penggumpalan itu. Sehingga ketika trombosit yang menggumpal diurai, maka nanti semua sel-sel darah yang menempel, termasuk sel darah merah yang mana menghantar gula, yang menghantar nanti kolesterol semua, itu bisa diurai sehingga gula bisa dipakai. Jadi teknologi laser membantu untuk mengontrol gula darah dan juga membantu kualitas tidur sehingga pemulihan tubuh bisa menjadi lebih baik. Ya, berarti segala risiko komplikasi itu bisa diminimalisir dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, begitu Bang? Betul, betul. Jadi bukan berarti teknologi laser segala-galanya. Obat dari dokter supaya tidak gula darah tidak naik. Iya. Oke. Kedua, pemilihan makanan penting. Ya harus untuk perbaikan jaringan, untuk mencegah supaya gula darah nggak naik, kita memilih makanan. Olahraga ya harus dikerjain. Karena yang mengkonsumsi kalori dalam tubuh kita adalah olahraga. Iya. Tapi semuanya kan butuh proses, sementara kerusakan pembuluh darah udah terjadi. Betul. Ya Iya. kan? Komplikasi mungkin udah mengintai di mana-mana. Bisa di organ kita, di ginjal kita, di jantung kita, di otak kita. Nah sekarang supaya komplikasi ini tidak bermanifestasi, gimana caranya? Kita menggunakan teknologi laser. Seperti Ibu, kondisi Ibu Titin sekarang ini Ya. cocok sekali pakai teknologi laser karena masih ada kemungkinan penyebaran komplikasi yang lain, begitu Iya maksud dong, Abang? kan karena ini sekarang kalau ngomong tahun 2005, sekarang 2021. Berarti kan 16 tahun ini sudah ada kerusakan. Sekarang yang bermanifestasi di kakinya. Iya, iya, iya. Yang pembuluh darah yang ke arah ginjal, yang ke arah jantung, yang ke arah otak, apa nggak ada kerusakan? Betul. Ya kan? Iya. Sementara belum utuh nih. Pola makan sehatnya belum utuh. Tapi mungkin obat sekarang sudah rutin ya. Rutin. Obat rutin Ibu ya? Kemarin-kemarin nggak rutin ya. Yang kapan? Sebelum amputasi Oh, nggak. belum. Tuh. Kerusakan pembuluh darah ini udah terjadi belasan tahun. Nah disinilah yang saya bilang, jangan sampai kalau bisa kita hindari dia bermanifestasi pada organ yang lain. Ya. Di situ peran teknologi laser. Nah, Oke. pemirsa yang hatinya tersentuh lewat program ini merasa itu saya gitu, itu kondisi saya harus cek rutin atau medical check up. Bagus, berarti ada perubahan paradigma. Mari Go Healthy dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres bekerja sama untuk menyediakan satu kode voucher diskon 50% supaya Bapak dan Ibu di sana bisa melakukan kontrol kesehatan. Betul sekali. Nanti di akhir acara ya kita akan berikan kepada Anda. Tapi sebelumnya kita punya informasi penting juga untuk kesehatan kita, yaitu seputar produk yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah. Yuk kita simak bersama. Pemirsa, untuk kesehatan kita membutuhkan produk yang inovatif, praktis, portable, serta aman untuk digunakan. Kami persembahkan Dr. Laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser dengan 10 titik mata laser, serta kombinasi dari 3 warna cahaya, yaitu merah, biru, dan juga kuning. Dan kombinasi dari teknologi ini bermanfaat untuk bantu tingkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga.
cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri 2 kali saja dalam 1 hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga dapat digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga dan dapatkan manfaat dari Dr. Laser untuk bantu tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kami masih membahas mengenai diabetes tak terkendali, amputasi tak terhindari. Bu Titin sekarang keadaannya sudah baik-baik saja, stabil dan tidak ada lagi hal yang menyulitkan? Ada Mas Coki, itu kena stroke saya. Sempat Bu, Tanggal 20 Kapan? April kemarin itu. Coba ceritakan Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, saya bangun tidur, terus mandi, terus sarapan terus udah saya mau ke depan manggil tukang sayur. Saya ada pesanan saya. Ini gitu aja saya ngomong. Tiba-tiba Ibu nggak bisa ngomong. bicara? Iya. Oh, oke. Ini suami saya dengar, ini kenapa kamu? Mah, diem aja. Ibu dibawa ke rumah sakit saat itu? Terus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Ibu dinyatakan kena stroke? Belum, waktu itu diselidiki semua, masih di alat iniin semua. Periksa sama dokter, itu rupanya ini yang sebelah kanan. Itu ada benjolan meletus. Oh, Pecah pembuluh darah. Ini komplikasi lagi, Bang? Iya. Tadi kan kita bahas bahwa ketika orang gula darah puasanya sudah di atas 100 saja, proses penyumbatan sudah terjadi. Iya. Apalagi di atas 125, apalagi sudah 300. Kebayang nggak gula darah puasa 300 dalam rentang 10 tahun? Itu kerusakan pembuluh darahnya udah ada di mana-mana, ya kan? Dan ini bukan tiba-tiba stroke pada bulan April 2021, bukan. Ini adalah proses panjang dari yang kemarin, di mana manifestasi pertamanya adalah di kaki dulu. Kemudian manifestasi kedua ada di kepala. Bukan tidak mungkin ada di tempat lain, nanti di jantung ada, di ginjal ada. Disitulah makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa periksa kesehatan Anda, periksa lab Anda termasuk gula darah. Karena periksa itu kan sebentar dan dia bisa memberikan gambaran badan kita. Kalau kelihatan sudah ada yang nyengsol ya, bergeser, ikuti kata-kata dokter. Evaluasi lagi nanti. Kemudian ubah pola hidup. Nggak bisa, khusus buat diabetes. Ingat nih, saya ulangi nih. Pilih makanan yang tidak meningkatkan gula darah. Nasi merah, kacang hijau, ubi. Kemudian kalau mau manis boleh, tapi pakai manisnya itu adalah gula aren atau madu. Kemudian sebelum makan, biasakan makan buah. Buah yang membantu memperlambat kenaikan gula darah. Kemudian apa? Olahraga. Ibu misalnya sekarang, mohon maaf, kondisi kaki tungkai bawah nggak ada, tetap harus belajar olahraga. Gimana caranya? Belajar berenangkah atau naik sepeda statis di rumah kah? Harus, karena itu adalah wajib. Kita pengen satu step lebih bagus lagi, gunakan teknologi laser. 1 hari 2 kali, karena teknologi laser akan membantu kesehatan pembuluh darah Anda, sehingga pembuluh darah lebih elastis, kemudian kalau ada sumbatan, tubuh kita akan berusaha mengkompensasinya, membersihkannya, dan biasanya orang diabetes itu punya masalah dengan darah kental, Bu. Betul. Darah kita, kalau gula darahnya tinggi itu darahnya lebih kental. Cairan darahnya lebih kental. Kalau cairan darah lebih kental, sel-sel darah kita lengket. Bisa menyebabkan agregasi trombosit. Di situ teknologi laser membantu mengurai agregasi trombosit tadi. Dan ketika pembuluh darah dibantu dibuka oleh teknologi laser, tubuh akan berusaha mengencerkan secara alami. Bukan teknologi lasernya mengencerkan. Ketika pembuluh darah terbuka, ada ruang kosong, tubuh berusaha mengencerkan. Kemudian sel-sel tubuh kita dirangsang untuk bisa memakai kolesterol, gula darah, dan oksigen dalam tubuh sehingga tubuh bisa lebih segar. Setuju. Itu saran saya. Wah, mantap ini. Butuh dimotivasi kayaknya, Ibu Titinnya, Mesti. Iya, karena kita punya cerita dari masyarakat Indonesia pastinya ya, yang akan bercerita kepada kita semua dan kepada pemirsa bagaimana mereka yang sudah menggunakan teknologi laser ketika mereka mendapatkan penyakit diabetes tapi sekarang sudah terkendali. Mau tahu nggak Bu ceritanya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Pertama saya kan diabetes. Setelah diabetes terjadilah stroke. Stroke ini kira-kira udah 4 tahun. Setelah saya memakai teknologi laser ini kira-kira 1 bulan, saya udah perubahan. Terasa buat diri saya sendiri untuk teknologi laser ini. Dari saya susah untuk berjalan,
hingga saya bisa untuk berjalan. Saya ucapkan terima kasih pada teknologi laser yang berguna untuk saya dan mudah-mudahan berguna untuk masyarakat yang lainnya. Sekali lagi kami berikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengambil keputusan bijak dan berani di masa membutuhkan peningkatan kualitas kesehatan pribadi. Ibu Titin sudah sangat terbuka sama kami. Kami salut sama Ibu. Terima kasih. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada pemirsa di rumah supaya mereka bisa lebih kuat lagi? Buat pemirsa yang kena diabetes, tolong jangan setengah-setengah ke dokternya, harus segera memeriksakan diri, harus cek laboratorium untuk mengetahui penyakitnya sampai di mana diabetesnya itu. Terima kasih teman-teman supaya semangat kami untuk berjuang melawan diabetes ini. Ya, terima kasih. Amin, amin. Tetap kuat ya Bu ya. Semangat Tetap terus Ibu. kuat ya. Bang Paidon, Ya. ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa semua di rumah karena diabetes ini tentunya penyakit yang sangat berbahaya sekali. Oh iya, pemirsa, penting buat Anda ya bahwa kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Dan kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, lalu siapa? Kalau bukan sekarang, lalu kapan gitu ya. Dan artinya kita harus mau belajar bagaimana untuk mengatasi kesehatan kita, khususnya untuk Anda yang kena diabetes, baik Anda yang sedang mengalami diabetes, Anda yang punya keturunan diabetes, atau Anda yang punya pasangan atau anggota keluarga diabetes, harus mau belajar. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah mau melakukan medical check up, supaya kelihatan semuanya profilnya seperti apa. Kedua, kalau sudah kelihatan ada yang menyimpang, segera tanya sama dokter, tanya obat apa yang harus dikonsumsi, ya. Kemudian ubah pola hidupnya, pola makannya dirubah, harus mau berolahraga. Kemudian evaluasi rutin. Gunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Sebab teknologi laser membantu untuk proses pemulihan kesehatan Anda, kemudian proses pencegahan ya dari kejadian-kejadian tidak diinginkan dan mencegah komplikasi dari kondisi diabetes yang mungkin sudah terjadi. Gunakan teknologi lasernya sekarang juga, punya satu bisa dipakai sama-sama sehingga sehatnya bisa bersama-sama. Amin, amin. Terima kasih Bang Paidon untuk edukasinya. Ya. Bu Titin sekali lagi terima kasih sudah jadi pribadi yang kuat dan begitu terbuka sama kami. Karena Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan voucher diskon sebesar 50% untuk medical check up. Inilah kode vouchernya yang muncul saat ini di layar. Silahkan lakukan reservasinya sekarang. Dan kami tutup program kami dengan memberikan informasi yang nyata tentang suatu produk yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda dan saya. Dan gimana cara mendapatkannya, pakainya gimana, semua informasinya sudah dirangkum di tayangan berikut ini. Pemirsa, mari berikan yang terbaik untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Dokter Laser adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah dan telah hadir di Indonesia 10 tahun yang lalu. Dan merupakan pionir yang menghadirkan teknologi laser untuk digunakan di rumah Anda. Dan tentu saja kami lebih berpengalaman, terpercaya, dan juga sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Segera berikan yang terbaik untuk diri Anda dan juga keluarga dengan Anda menghubungi Dokter Laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun melalui website resmi kami. Sehingga Anda bisa mendapatkan Dokter Laser dengan garansi resmi dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Segera dapatkan Dokter Laser untuk bantu tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV,